Oke, selamat pagi Mr. Jelly Lovers. Ketemu saya Widya Bahtiar. Kali ini saya akan membawakan salah satu menu resep dari buku 22 Inspirasi Chef, buku ketiga dari Mr. Jelly. Ya, kali ini saya akan membuat dari halaman 41, yaitu puding kentang. Pada bingung, kentang menjadi puding? Bener, kentang ini adalah tekstur makanan yang seperti umbi-umbian atau umbi-umbian ya. Jadi kalau teman-teman semua atau ibu-ibu di rumah biasanya suka membuat puding itu dari umbi Jepang atau talas Jepang yang warnanya ungu, atau bahkan ubi ungu, atau bahkan labu, kali ini saya membuatnya dari kentang. Rasanya itu padat, kenyal, tapi mengenyangkan. Dan jangan lupa rendah kolesterol. Jadi susu-susu yang kita pakai atau santan yang kita pakai akan tergerus dari si kentang ini ya. Cara pemilihan kentangnya juga nggak aneh-aneh dan tidak rumit. Jadi ada beberapa kentang yang kita tahu. Pertama ada kentang yang jenisnya warnanya putih. Lalu ada kentang, kalau kentang dieng itu dia jenisnya warnanya kuning. Nah ini sering kali saya pakai, tapi agak jarang ditemukan ya di tempat umum. Dan kentang dieng itu rasanya sedikit manis, jadi lebih manis dan tidak rasa hambar seperti kentang-kentang yang pada umumnya ya. Dan warnanya itu dia kuning. Kalau misalkan tidak ketemu dengan kentang dieng, nggak apa-apa, pakai kentang biasa aja. Untuk warnanya nanti kita bisa kasih pewarna kuning, jadi tidak terlalu pucat nantinya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita siapkan adalah kita membuat lapisan dasarnya dulu. Saya menggunakan Mr. Jelly gula aren. Udah pada pernah nyoba loh Mr. Jelly gula aren? Udah pada pernah nyoba belum nih Moms? Ini nggak baru-baru banget, tapi booming ya ketika pas saat puasa kemarin. Kenapa? Karena dia wanginya benar-benar gula aren asli banget, yang tidak perlu ditambah lagi dengan macam-macam, wanginya sudah luar biasa ya. Kita tambahkan gula aren jadi supaya dia benar-benar warnanya coklat. Saya kasih gula aren. Tapi kalau ibu-ibu mau atau tidak punya gula aren bubuk di rumah, nggak usah khawatir, nggak perlu harus beli dulu ke warung nyari dulu, nggak perlu Bu. Bisa pakai gula pasir biasa, warnanya tetap akan coklat ya. Kita aduk-aduk dulu, jangan lupa, karena kalau jelly itu dia sifatnya menggumpal. Jadi ibu-ibu harus aduk dulu, baru kita masukkan airnya supaya nanti dia tidak menggumpal, apalagi terutama yang coklat ya. Oke, kalau sudah kita aduk sebentar, baru kita nyalakan kompornya. Kompornya keren, jadinya bingung kalau pakai kompor keren ya. Ayo, yang ada mau pertanyaan nanti langsung ya. Oke, ini kita masak sampai mendidih. Oke, ini sudah mendidih ya. Kalau sudah mendidih, kita diamkan. Ingat ya, kalau masak jelly atau agar itu harus dengan matang sempurna atau mendidih sempurna. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, dia akan lebih cepat membeku atau lebih cepat ngeset. Yang kedua, itu mengurangi kadar berair dari si puding atau si jelly tersebut yang kita bikin nanti ya. Oke, ini kita diamin dulu. Kita pakai loyang bulat, tapi loyang bulatnya boleh juga kalau teman-teman semua punyanya yang kotak atau punyanya yang berbentuk-bentuk, silahkan, tidak ada larangannya ya. Lalu saya kasih biskuit, boleh biskuit apa saja ya, tidak harus selalu satu merek, jadi bisa boleh biskuit apa aja yang teman-teman punya di rumah, silahkan, yang disukai. Oke, ini kita taruh di tengahnya, terlihat ya.
Oke, kita taruh di tengahnya susunannya ya. Nanti aku ngangkatnya susah. Loyangnya ukuran berapa sih? Saya pakai loyangnya ukuran 18, tapi kalau mau ini nantinya full ya. Tapi kalau mau teman-teman tidak terlalu full bisa pakai 20 atau 22 ya. Lalu saya pakai kasih kacang almond yang sudah saya oven atau panggang. Ini sih sebenarnya selera ya. Jadi buat kita punya ini aja. Saya balikin ya. Nggak kelihatan. Kejauhan. Lalu saya kasih kismis. Jangan lupa kismisnya direndam dulu dengan air panas ya sebentar. Supaya dia sedikit lebih lembek. Sebentar aja ya, Chef? Sebentar aja. Cukup 10-15 menit nggak nyampe. Oke. Jadi supaya nanti ketika dibalik dia ada hiasan-hiasan cantiknya. Oke, kalau sudah ini supaya dia bening, uapnya kita hilangkan dulu sedikit demi sedikit ya. Kita aduk-aduk dulu. Jadi jangan langsung panas-panas. Jangan. Ya, Ini sama dengan tipsnya kalau teman-teman semua membuat puding bening ya. Ketika teman-teman membuat puding bening supaya hasilnya benar-benar bening, yang pertama adalah setelah mendidih benar-benar mendidih, itu jangan langsung dituang. Ya, yang kedua itu gulanya harus gula yang putih, bukan yang kuning. Ya, itu pengaruh banget. Ada kuis nanti. Kuisnya berhadiah lagi, Mbak. Berhadiah. Apa tuh? Rahasia ya. Nah, kalau sudah ini kita tuang perlahan ya, Mam. Jadi seperti kalau kita membuat agar karamel, warnanya persis sama seperti itu, jadi coklat-coklat muda gitu, jadinya cantik. Tapi kita pakainya gula aren, makanya wanginya kecium gak Min? Wanginya Min? Wangi banget ya gula arennya ya. Oke, nah ini boleh kita sisihkan dulu. Sambil kita menyiapkan dengan puding yang kentangnya. Oke, ini sebentar ya. Kita diamin aja nggak lama. Dia akan mengeset karena Mr. Jelly terkenal dengan cepet ngesetnya. Makanya kenapa saya selalu setia menggunakan produk dari Mr. Jelly. Oke, kita siapkan untuk puding kentangnya. Kita pakai blender ID Life. Cantik banget ya, Chef, blendernya. Kaca, tapi nggak mudah pecah ya. Dan dia kapasitasnya 2 liter, jadi besar sekali. Oke, kita masukkan kentangnya. Kentangnya dikukus atau direbus ya. Sampai benar-benar matang, karena kalau nggak matang nanti keras. Lalu dari jumlah takaran air yang kita gunakan, kita ambil sekitar 400 sampai 500 untuk ngeblender. Karena kentang itu padat, jadi kalau nggak kita kasih dengan susu atau air, dia akan susah. Ya. 1, 2, 3. Masukinnya cuma begitu. Jadi nggak pakai diputar-putar, langsung doang. Masuk ya, Chef? Betul. Ini nggak kelihatan. Nah, pakai nomor 1 aja udah kencang banget. Cukup sebentar aja. Oke, kalau sudah kita siapkan agarnya dulu. Terus ada yang tanya, Yes. kalau pakai kentang bubuk boleh nggak? Kentang bubuk itu harus dicairkan, tapi yang pasti menurut saya kentang bubuk itu sedikit berbeda ya rasanya ya dengan kentang asli ya. Dia kayak butiran gitu, nanti rasanya kayak seperti ya bubuk. Ada apa ya? Ada remah-remahannya seperti itu karena saya sudah pernah nyoba. Oh, Ya, udah pernah nyoba. Jadi lembutnya nanti berbeda ya. Kalau kita bikin ya pasti pakai kentang yang asli.
kalau kita bikin ya roti kentang atau donat kentang, kita pakai kentang bubuk, itu oke masih. Tetapi kalau untuk bikin puding, saya sih pernah nyobanya jadi sedikit kayak apa ya, bukan berpasir, apa sih? Pokoknya berbeda lah kelembutannya dari kita pakai kentang yang asli ya. Tapi kalau mau nyoba silahkan, nggak apa-apa. Biar tahu, jadi nggak penasaran. Iya, biar penasaran. Tuh. Oke, tadi saya kasih agar bening, lalu saya tambahkan dengan jeli kelapa dan saya kasih gula pasir. Kita aduk ya. Agar-agar tanpa warna, jeli kelapa sama gula ya, Chef? Betul, kita aduk dulu jangan lupa supaya dia tidak berinjil. Kentang frozen bisa. Kentang frozen hampir sama dengan kentang biasa, cuma bedanya kan dia diinikan aja, di frozen aja kan. Tadi kentang sama susunya. Ya, kita masukkan ya. Nah, ibu-ibu biasanya masih berasa sayang nih kalau ada yang nempel-nempel di sini. Saya banget ya. Jadi susu evaporasi sama susu UHT yang udah saya campur, saya masukin dulu di sini. Cuman buat ngaduk-ngaduk doang sih. Biar ketuang semua ya, Chef? Betul, sayang ya. Kalau kata orang masih ada 1000. 1000 sekarang sayang loh. Sayang. Kalau duit kita 100 juta nggak ada 1000, tetap nggak nyampe 100 juta ya. 9999 gitu kan. Oh tetap banyak. Mimin maunya banyak aja. Oke, ini kita masukin semua ya. Sebelum dinyalakan apinya, kita aduk-aduk dulu. Ya, biar rata. Ini mudah banget dan simple banget dibikinnya ya. Tapi anak-anak suka karena dia creamy sekali. Dan juga lembut ya, Chef? Betul. Terus makan satu aja udah ngenyangin, satu potong aja. Nah, ini saya kasih warna sedikit aja ya. Warna merah kuning ya? Kuning ya. Supaya dia tidak sedikit pucat warnanya. Jadi warnanya agak sedikit cerah. Buku resepnya masih dijual, Chef? Masih ada. Masih ada kan, Min? Masih. Oh, masih ada. Ayo cepet ya. Ibu-ibu kalau masak puding kentang ini harus terus diaduk ya. Kenapa? Karena dia kentang itu kan ada semacam umbi. Nah, umbi kalau misalkan kita diamin, dia akan mengendap di bawah sama dengan tepung maizena. Contohnya seperti itu. Jadi benar-benar harus diaduk dan kalau bisa menggunakan panci yang anti lengket supaya dia tidak mengendap di bawah. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, pakai apa aja insya Allah bisa. Oke, betul. Ini sudah mendidih, saya matikan ya. Terus diaduk terus ya, Chef? Ya, betul. Jangan Oke. tinggal arisan gitu ya. Apalagi ditinggal main TikTok ya. Di Kepri udah ada belum ya? Tanjung Pinang Kepri. itu masuk mana ya? Tanjung Pinang udah Tanjung ada. Pinang itu masuknya Bengkulu. Bangka. Kemarin kita ke sana. Kemarin ya. Kan Nah, ya. pancinya merek apa, Chef? ID Life dong. Cantik banget dari tadi pada naksir. Cantik ya. Secantik saya nggak? Cantik yang mana nih, Mom? Masa saya samain sama panci? Ini sudah set ya. Nih hasilnya sudah set. Jangan lupa supaya si puding ini nantinya bisa menyatu atas dan bawah, harus ditusuk-tusuk dulu. Fungsinya untuk apa? Massa yang atas akan menekan massa yang bawah sehingga dia menyatu. Jadi beratnya menekan ke bawah ya. Jadi nggak perlu khawatir nih nanti bakalan masuk si puding kentangnya ini di bawahnya puding bukan karamel, puding gula aren. Dibilangnya nanti, wah nanti bolong-bolong masuk. Oh enggak. Itu dia hanya memberi rongga aja. Oke, ini kita tuang di atasnya.
Nah, kalau untuk lapisan-lapisannya boleh sesuai dengan keinginan dari ibu-ibu ya, seberapa banyak lapisan yang akan dibuatnya nih. Nih misalkan sudah saya kasih beberapa. Oke. Lalu saya kasih lagi dengan coklat bubuk. Jadi nanti ketika dipotong ada gradasi yang cantik di dalamnya ya. Bubuk apa sih ini? Coklat bubuk aja biasa. Coklat bubuk aja, Mom. Coklat bubuk itu udah mateng ya, Mam. Jadi dia berbeda loh ya dengan tepung-tepungan, terigu, sagu. Nah, itu mah belum mateng. Tapi kalau coklat bubuk itu dia sudah mateng ya. Sama dengan gula halus. Jadi bisa langsung dikonsumsi ya. Oke. Kalau sudah, kita tuang lagi nih, Mam. Nggak perlu takut nanti dia ngeprul ke bawah karena dia adonannya kental ya. Pelan-pelan. Oh, nggak perlu. Apa yang disaring? Adonan kentangnya. Kalau Mam ininya apa namanya, ngeblendnya ini banget, lembut banget, nggak perlu disaring. Tapi kalau misalkan dilihat, loh kok saya ternyata kayaknya masih ada ininya sih, kentangnya yang belum ini sih, yang belum jadi sih. Nah itu boleh, silahkan disaring ya. Merek coklat bubuk yang recommended apa, Chef? Karena saya nggak di endorse, saya nggak usah. Nanti saya salah. Apa aja? Nih, saya mau tambahin lagi dengan si biskuit ya, boleh ya? Ada yang nanya lagi, loyangnya ukuran berapa sih? Saya pakai loyang yang ini 18 ya, Mam. Tapi kalau Mam mau dia supaya nggak terlalu penuh banget, boleh pakai loyang yang 20. Misalkan warganya banyak nih. Kalau saya bikin dikit-dikit, bikin 2 kali, sayang bahan dan segala macamnya. Boleh nggak saya pakai loyang ukuran 20 atau 22? Boleh. Nggak ada yang melarang. Semua boleh. Tapi hasilnya nantinya jadi tidak terlalu tinggi. Itu aja ya bedanya ya, Mam ya. Jadi kalau yang di dalam gini, ini seleranya ibu-ibu semua ya. Boleh dikasih kismis lagi, boleh dikasih apa namanya nih, almond lagi, itu bebas ya. Dikasih biskuit lagi itu juga boleh. Nanti ketika potongannya kita belah, ada kismisnya, ada ininya. Jadi berasa banget kayak makan apa ya? Apa? Bukan puding. Apa tuh yang dari ini clapper tart ya? Ya, clapper tart ya. Nah, tapi bedanya ini tidak pakai kelapa, cuman pakai jelly kelapa aja. Ya. Oke. Jadi tuangnya pelan-pelan ya. Mau ditungguin nanti dia sampai mengeras pun dia tidak masalah ya. Mau langsung pun nggak apa-apa karena adonannya kental. Chef, biskuitnya Ya. bisa diganti biskuit regal. Boleh, kan tadi saya bilang biskuitnya bebas. Terserah teman-teman sepunyanya yang di rumah atau sesukanya. Mau biskuit kelapa, boleh. Mau biskuit anak-anak sukanya biskuit apa namanya, biskuat, boleh. Nggak ada yang larang. Semuanya boleh. Oh, ilmu baru nih, baru tahu coklat bubuk itu udah matang. Udah dong. Baru tahu ya Bu ya. Makanya sering nih banyak ya kalau misalkan kita bikin opera cake, kan di atasnya ada coklatnya. Nah, itu coklatnya coklat bubuk ya, yang sudah matang. Biasa aja coklat bubuk yang kita kasih gitu, atau buat garnish. Misalkan kita bikin roti atau bikin bolu, kita kasih atasnya ada coklat, ya itu pasti coklat bubuk. Ini kita diemin dulu sebentar sampai atasnya berkulit. Nanti kita tambahkan lagi lapisannya dengan si gula aren, ya. Nah, ini kan tadi sudah ini ya, sudah
mengering nih si jelly-jellynya ini tadi. Nah kan bener kan yang namanya Mr. Jelly itu cepet banget ngeset. Kita masak lagi, jangan takut. Jadi nggak perlu khawatir, dia bisa dimasak lagi kok buat lapisan atasnya sampai dia nanti benar-benar cair kembali. Nggak bisa mas. Itu. Oke, ini kita sampai mendidih dulu ya. Jadi puding gula aren yang tadi di lapisan pertama. Betul, itu kan sudah mengeras. Jadi langsung kita panaskan lagi ya. Gampang, tinggal panasin aja ya, Chef. Gampang, jadi nggak perlu khawatir nih. Kalau ibu-ibu semua misalkan punya sisa puding yang belum campur apa-apa ya, istilahnya ya, terus ada di kulkas. Kalau saya sering tuh, jelly-jelly sering banget saya ada di kulkas sisa-sisaan gitu ya. Kayak saya bikin apa, saya taruh di kulkas. Ketika saya mau bikin lagi, itu saya panasin lagi. Saya panasin lagi, saya jadiin lagi aneka macam. Jadi nggak perlu khawatir ya. Bukan tidak bisa, pasti bisa. Dia akan cair kembali. Nah ini sudah berlapis ya Mam. Kalau misalkan khawatir dia lapisannya nggak ini, boleh kita tusuk-tusuk lagi. Tapi ini sebenarnya sudah berlapis dan nggak perlu ditusuk pun dia masih oke karena dia sudah berselaput saja, tidak keras. Yang ditusuk-tusuk ini kalau kondisinya si puding sudah benar-benar mengeras ya. Oke, jangan lupa dituangnya itu dalam kondisi puding yang berikutnya harus panas. Kalau misalkan tidak panas, dia nggak akan nempel satu dengan yang lain. Jadi kenapa puding-puding ibu-ibu itu suka kelepas nih kalau misalkan ketika kita balik atau kita potong satu sama lainnya terlepas ya. Oke, ini dia puding gula aren kentang. Saya udah punya yang jadi, pakai ini aja nggak apa-apa ya, nanti tinggal ditatakin bawah ya. Jangan lupa nih kalau pas mau balik puding ya, cukup diginiin aja nih pinggirannya, dikasih udara di antara sela-selanya ya, semuanya ke sekelilingannya. Tips buat lepas puding Ya, kalau misalkan biasanya suka ngelihatnya itu suka dikasih sama tusuk gigi, itu juga boleh. Intinya dia harus ada udara aja nih, rongga sedikit nih, apalagi kita pakai loyang yang seperti ini ya. Karena kalau pakai loyang seperti ini tuh kan nggak bisa dipencet, nggak bisa dibuka, nggak bisa ditarik, dia benar-benar padat. Kecuali kita pakai yang plastik, bisa kita pencet. Oke, simsalabim bismillahirrahmanirrahim. Susah ya, sebentar ya. Udah kayak ngocok arisan nih saya. Sedikit berat karena dia tidak ada ruang udaranya. Nah